Tapi pahala itu akan dilipat gandakan seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Pada malam itu malaikat semua turun untuk mengecek siapa saja yang beribadah. Kira-kira puasa tahun ini Lailatul Qadar itu kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Arum Sofia Putri dari kelas 11 RPL. Di sini kita kembali lagi di Binamsi, bincang-bincang Ramadan SMK Farmasi. Di sini saya tentunya tidak sendirian. Di sini saya bersama narasumber terpercaya nih Pak. Di sini ada Bapak. Selamat datang Pak Taha. Selamat datang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih semangat ya Pak puasanya? Semangat. Baru gimana? Alhamdulillah semangat, harus semangat. Ya, semangat. Ya. Oke, di Binamsi hari ini kita temanya yaitu menggapai Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar ini apa sih Pak? Lailatul Qadar itu sebenarnya malam spesial, ya. Malam spesial. Kenapa disebut spesial? Karena jika kita ibadah di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala, tidak hanya pahala satu malam itu aja, tapi pahala itu akan dilipat gandakan seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Dalam Al-Quran kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau misalkan kita nih misalkan ya di bulan Ramadan itu pas lagi baca Quran, ya. Tiba-tiba atau bukan tiba-tiba, memang malam itu Lailatul Qadar turun, maka nilai baca Quran kita itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan atau 84 tahun. Padahal umur kita mungkin paling cuma 63 atau 70. Tapi ibadah kita itu dihitung lebih bagus daripada yang berusia atau usia kita itu 83 tahun. Artinya spesial sekali kan itu. Coba kalau misalkan kita setiap Ramadan, baru umurnya berapa tahun sekarang? Alhamdulillah baru 17 tahun. 17 tahun. Berarti kan mulai dihitung akil balik berkewajiban puasa berapa tahun berarti ya? Misalkan dari 15 tahun ya. Sekarang 17, 2 tahun. Sudah menemukan 2 Ramadan berarti. Kalau Ramadan kemarin menemukan Lailatul Qadar, terus Ramadan sekarang jumpa lagi dengan Lailatul Qadar, berarti kita sudah dihitung ibadahnya selama lebih dari 2000 bulan. Yang Ramadan kemarin 1000 bulan, yang Ramadan sekarang 1000 bulan gitu. Itu spesial sekali gitu. Jadi dan kalau esensi dari makna dari Lailatul Qadar sendiri, Lailatul itu kan malam, ya. Qadar itu ada yang mengartikan takdir. Artinya Allah itu menentukan di malam tersebut, Allah menentukan sesuatu, ya. Entah itu ada yang mengartikan sesuatu itu untuk umatnya, untuk umat manusia, ada yang menafsirkan sesuatu itu untuk Nabi Muhammad. Nah, pada malam itu malaikat semua turun untuk mengecek siapa saja yang beribadah ya di malam tersebut, dan nanti untuk dilipat gandakan menjadi 84 tahun. Wah, berarti Masya Allah sekali ya. Dan Masya Allah, itu luar biasa. di sini kira-kira makna Lailatul Qadar sendiri apa sih Pak? Makna Lailatul Qadar itu sebenarnya lebih ke motivasi menurut saya. Motivasinya gimana? Kita itu diberikan sebuah keistimewaan beribadah satu malam tapi dilipat gandakan. Artinya gini, karena memang Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Umat Nabi Isa tidak diberikan, umat Nabi Musa tidak, umat Nabi sebelumnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi mereka kalau ibadah ya sesuai dengan tahun berapa tahun mereka beribadah, berapa tahun umur mereka ya segitu juga jumlah kalkulasi pahala yang dihitung. Nah, kalau umat Nabi Muhammad ini saking Allah sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, Allah berikan
keistimewaan malam Lailatul Qadar ini. Jadi artinya kita sebagai umat Muhammad harus memanfaatkan itu kan. Ibaratnya diskon loh Mbak. Iya. Diskon kayak gini. Kalau kita nabung di bulan biasa nabung 100.000, kita saldonya 100.000. Tapi kalau nabung nih hari ini nih misalkan, atau di bulan puasa, siapapun yang nabung di bank BNI atau di BRI atau dimanapun, nabung 100.000, maka saldonya nanti akan menjadi 1 miliar misalkan. Kira-kira kalau begitu orang semangat atau enggak? Semangat nabung kan? Nah, disitulah artinya ini. Jadi itu motivasi buat kita agar kita yang mungkin umurnya pendek, umurnya tidak sampai ratusan tahun kayak umur umat Nabi sebelumnya, kita semangat beribadah untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat Nabi terdahulu. Baik. Kira-kira Pak, ada nggak sih tanda-tanda ketika turunnya Lailatul Qadar? Tanda-tanda kalau bagi kita umat manusia yang awam itu artinya selain para nabi, selain para wali, itu kita sulit sekali, bahkan tidak diketahui. Artinya mungkin yang ditanyakan kan malamnya seperti apa, atau ada bulan, atau ada bintang, atau cerah, atau gimana gitu kan. Itu memang tidak ada. Karena dalam hal datangnya malam Lailatul Qadar itu tanggal berapapun, kita dirahasiakan oleh Allah. Jadi kita tidak tahu. Maka tidak ada tanda-tanda khusus di malam tersebut bagi kita orang awam. Artinya kita tidak tahu. Meskipun ada juga yang bilang katanya paginya itu matahari kelihatan lebih cerah itu. Lebih adem, lebih sejuk, bukan cerah. Matahari dirasa lebih sejuk, hari itu lebih sejuk, maka tadi malamnya telah turun Lailatul Qadar. Berarti meskipun itu tanda tanya kan kita berarti telat gitu ya. Wah, ini hari ini sejuk sekali. Jangan-jangan tadi malam nih Lailatul Qadar. Wah, tadi malam tidur dulu. Jadi kita udah tinggalan. Jadi tidak ada ya. Nah Pak, kan Lailatul Qadar ini adalah salah satu malam yang istimewa. Kenapa sih Allah merahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar? Terkait dengan kenapa rahasia Allah merahasiakannya gitu ya, Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kita sih sebagai manusia hanya bisa menafsirkan dari hal itu. Karena tidak ada keterangan yang menjelaskan langsung. Kita sebagai manusia yang diberikan nalar, logika, terutama logika agama juga, sebenarnya itu untuk biar kita itu dalam beribadah di bulan suci Ramadan tidak hanya di malam Lailatul Qadar saja. Jadi misalkan ini, kita tahu nih Ramadan sekarang itu tanggal malam 20 misalkan. Maka orang berbondong-bondong tanggal 20 ibadah ya. Ini Lailatul Qadar. Ayo kita semua ke masjid gitu ya. Yang enggak ke masjid, yang enggak sholat ya sholat terus itu. Biar dapat pahala 1000 bulan itu. Tapi besoknya masjid sepi lagi. Besoknya sepi lagi. Kenapa? Oh, ini bukan Lailatul Qadar. Nah, kalau kita melihat itu sebenarnya mungkin rencana Allah untuk merahasiakan. Biar apa? Biar kita itu ada usaha untuk menemukan. Caranya gimana kita menemukan Lailatul Qadar? Ya minimal kita dari tanggal 1 ya, tanggal 1 Ramadan kita sudah rajin taraweh ya. Nggak pernah absen loh taraweh. Kalau kita nggak pernah absen dari tanggal 1 sampai 30 itu bisa dipastikan menemukan Lailatul Qadar. Tapi apakah tarawih termasuk dapat Lailatul Qadar apa tidak? Ya, dapat sebenarnya ya. Jadi Lailatul Qadar itu malam di mana malaikat turun. Mulai dari Isya gitu ya, atau maghrib bahkan malaikat turun semua, mungkin mengabsen, dalam bahasa kita mengabsen siapa-siapa dari hamba Allah yang beribadah sampai fajar, sampai subuh. Jadi kalau di situ ada orang yang sholat maghribnya bahkan jamaah itu dapat. Sebelum sholat Isya ada qobliyah dulu, sholat sunat itu ya dapat. Bahkan sholat Isyanya berjamaah, setelah Isya taraweh, setelah taraweh ada darusan sebentar, itu udah termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Insya Allah sudah dapat. Atau kalau misalkan Isyanya telat nih sampai jam 2 itu, terus bisanya sebelum subuh, tenang masih ada. Lailatul Qadar itu sampai fajar. Jadi waktunya sampai fajar muncul.
Jadi insya Allah yang kita dapat. Oh, berarti ini nambah informasi juga nih buat Arum baru tahu. Sebenarnya penting gak sih Lailatul Qadar bagi kita? Menurut saya sangat penting sekali. Kenapa? Satu, kalau kita berkaca dengan umat Nabi terdahulu, mereka itu umurnya 250 tahun, 300 tahun, 400, 500. Bahkan Nabi Nuh kan hampir 1000 tahun. Kalau kita kalkulasi dengan matematik umur yang 900 tahun, ibadahnya kira-kira lama nggak? Pasti lama gitu ya. Dibandingkan dengan kita umat Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya tidak jauh dari Nabi Muhammad, 63 tahun. Paling yang nambah sedikit, 70 atau 85 lah mentok paling segitu. Jadi kalau kita tidak diberikan Lailatul Qadar, nilai pahala yang kita kumpulkan selama hidup di dunia dibandingkan dengan umat terdahulu jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan. Makanya di sini saking sayangnya Nabi Muhammad sebenarnya ketika dialog dengan Allah, Allah itu memberitahu bahwa dulu itu ada seseorang yang beribadah selama 1000 tahun gitu. Dia selalu melakukan jihad selama 1000 tahun gitu. Itu ketika Nabi mendengar itu, ya Allah, umur umatku itu tidak sama 1000 tahun. Bagaimana bisa mengejar ketertinggalan? 1000 bulan ya mesti ya. Mohon maaf secara tadi ibadah 1000 bulan. Jadi umur umat saya itu tidak sampai segitu, pendek-pendek. Lalu bagaimana kami bisa mengejar ketertinggalan? Akhirnya Allah kasih kabar gembira, Allah berikan itu yang namanya Lailatul Qadar. Jadi penting untuk mengejar ketertinggalan sehingga kita nanti amalan pahala kalau cara bahasa ditimbang itu kita akan bisa mengejar pahalanya mata-mata di terdahulu. Baik. Jadi biar seimbang ya Pak. Seimbang. Jadi kalau misalkan pahala kita itu kan nanti kalau masuk surga, ya masuk surga itu derajatnya itu sesuai dengan amal. Ada yang derajatnya di bawah, derajatnya di atas itu sesuai dengan amalan ibadah. Gitu. Maka kalau kita tidak diberikan Lailatul Qadar ini akan sulit untuk bisa berada di derajat atau makom yang mulia dengan para orang-orang soleh yang terdahulu. Oke, baik Pak. Kira-kira puasa tahun ini Lailatul Qadar itu kapan Pak? Terkait itu gini, ada beberapa kaul ulama yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu malam tanggal 27. Itu jumhur ulama, banyak ulama yang sepakat Lailatul Qadar malam tanggal 27, malam 27. Tapi itu juga ada sebagian termasuk Al-Imam Ghazali itu menyebutkan Lailatul Qadar itu tergantung. Tapi yang jelas ada di malam likuran ya, di 10 terakhir, misalkan malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29 gitu. Itu kalau menurut Imam Al-Ghazali tergantung. Kalau misalkan tanggal 1 Ramadan hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau hari Senin, Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau hari Selasa, malam 27. Ya, Selasa dan Jumat. Kalau hari Kamisnya, hari Kamis berarti malam 25. Ya. Kalau hari Sabtu malam 23. Jadi kalau kemarin puasanya hari apa? Hari Kamis tuh Pak. Berarti kira-kira kapan tuh Pak? Kalau hari Kamis kalau menurut Al-Imam Ghazali itu malam tanggal 25 kalau nggak salah. Gitu. Tapi ya saran saya sih kita pakai ya kita harus ada usaha dari tanggal 21. Terus beribadah. Jangan kita nunggu-nunggu. Jangan-jangan nanti kalau kita nunggu tanggal 25 malah ketiduran, malah tarawih juga enggak, malah kebablasan lewat. Tapi kalau kita sudah ada ikhtiar dari tanggal 21, ya minimal tarawih jangan absen, Mbak. Insyaallah. Tarawih jangan absen. Oke nih Pak, kita udah ada di penghujung acara aja nih Pak. Gak kerasa dari tadi bincang-bincang. Iya. Kira-kira ada nggak kesimpulan yang ingin disampaikan ke teman-teman? Kesimpulan mengenai Lailatul Qadar. Ya, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Untuk saudara-saudara, teman-teman, ya. Intinya begini, Lailatul Qadar itu sebuah anugerah yang luar biasa, yang kita semua harus mendapatkan barokahnya.
harus mencari barokahnya. Artinya apa? Kita memang harus bersungguh-sungguh mencari malam tersebut, jangan hanya terpaku di misalkan tanggal 25 atau 21 atau 27. Tapi kita harus berusaha sejak tanggal 1 Ramadan selama 1 bulan ini kita ibadah dimaksimalkan. Kalau kita sudah maksimal dari tanggal 1 sampai 30, terus kita sudah tarawih pun ya nggak telat. Kalaupun telat tarawih misalkan di masjid, kita tarawih sendiri nggak apa-apa gitu ya. Atau sholat sunat, tarawihnya kalau sendiri 20 rakaat kebanyakan. Gimana kalau saya sholat sunat saja, qiyamul lail cuma 4 rakaat atau 6 rakaat, itu boleh. Yang penting selama 30 hari itu kita jangan meninggalkan sholat sunat setelah isya. Baik itu 2 rakaat, 4 rakaat, berapa rakaat. Kalau bagusnya itu yang dicontohkan Sobat Umar yang tarawih itu 20 rakaat. Jadi kita berusaha sejak dari tanggal 21 atau sekarang kita ambil itu di 10 terakhir. Kita lebih maksimal lagi 10 terakhir. Baca Quran, terus ya syukur kita itikaf ya. Kalau yang itu bagus ya itikaf. Itikaf itu kita diem aja di masjid dapat pahala. Tidur di masjid itikaf dapat pahala. Pas Lailatul Qadar lagi. Itu sudah luar biasa. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Papa untuk kesimpulannya dan Sama-sama baru. terima kasih udah menyempatkan waktunya ke Binramsi hari ini. Oke, buat teman-teman, semangat puasanya, marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ya nanti di Ayo closing ya. Semangat puasanya. Jangan lupa apa ya? lebih digiatkan lagi Ya, sekarang. ibaratnya bisa digiatkan lagi. Puasa tuh diisinya oleh hal-hal positif. Nah, Aku bilang gitu. Terima kasih telah apa ya? Oke, terima kasih. Oke, buat teman-teman jangan lupa semangat puasanya. Marilah kita di bulan puasa ini diisi